Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rois Anisatul Aziza di materi IPA kelas 5 semester 1. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam mengikuti materi dari Ibu Guru pagi hari ini. Dan hari ini materinya adalah tentang sistem pernafasan pada hewan. Kalian pasti pernah pergi ke sungai, bukan? Apa yang kalian temukan di sekitar sungai tersebut? Kalian pasti bisa menemukan beberapa jenis hewan, di antaranya ikan dan katak. Ikan hidup di air, sementara katak hidup di air dan darat. Keduanya memiliki organ pernafasan yang berbeda. Ikan bernafas menggunakan insang, sedangkan katak bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Alat pernafasannya disesuaikan dengan tempat hidupnya. Mari kita simak sistem pernafasan pada hewan berikut agar kalian lebih bisa memahaminya. Beberapa jenis hewan yang akan dijelaskan antara lain cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang pertama adalah cacing tanah. Tidak memiliki organ pernafasan khusus. Bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Yang kedua adalah serangga. Bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernafasannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inspirasi. Udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Yang kedua, pertukaran gas. Terjadi di dalam trakeol. Yang ketiga, ekspirasi. Karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Yang ketiga adalah ikan. Bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasannya terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Kalau ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Yang keempat adalah amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasannya berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernafas menggunakan insang. Setelah dewasa, menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kelima, reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Yang keenam adalah burung.
bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Ketujuh, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya, bernafas menggunakan paru-paru. Sebagian besar hidup di darat, namun ada juga yang hidupnya di air, seperti lumba-lumba. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini, sistem pernafasan hewan diantaranya cacing menggunakan kulit, serangga menggunakan trakea, ikan menggunakan insang, amfibi menggunakan kulit dan paru-paru, reptilia menggunakan paru-paru, aves atau burung menggunakan pundi-pundi dan paru-paru, dan mamalia menggunakan paru-paru. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.